nikmatnya dan bersolawat kepada Rasulullah SAW atas segala perjuangan. Langsung saja di video ini kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit tentang teori belajar kognitif. Kira-kira teori belajar kognitif itu apa ya? Yang pertama yaitu pengertian daripada kognitif itu sendiri. Jadi kognitif adalah sebuah aktivitas mental dan yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai serta mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut dapat mendapatkan sebuah pengetahuan setelahnya. Nah, kognitif ini sangat erat sekali kaitannya dengan kecerdasan seseorang. Contoh kognitif ya dapat ditunjukkan ketika seseorang mengungkapkan sebuah ide, sedang belajar atau sedang memecahkan masalah. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil. 2. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. 3. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. 4. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. 5. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Tokoh-tokoh penting dalam teori pembelajaran kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget, mengungkapkan tahapan perkembangan kognitif yang bersifat hierarkis, di mana setiap tahap harus dilalui sesuai urutan tertentu. Misalnya tahap sensor motor, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky, menekankan peran interaksi sosial dan konteks budaya dalam perkembangan kognitif melalui konsep zona perkembangan terdekat atau ZPD. Yang ketiga yaitu Jeremy Bruner, memelopori belajar penemuan atau discovery learning yang mendorong siswa untuk aktif menemukan konsep melalui pengamatan dan eksplorasi. Ia juga menyoroti pentingnya bahasa dan budaya dalam perkembangan kognitif. Yang keempat yaitu David Ausubel, mengemukakan pentingnya belajar bermakna atau meaningful learning, di mana materi baru diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Fungsi kognitif yang pertama perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan. Yang keempat, kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk, lemon, semangka, dan melon, dan seterusnya. Adapun tahap-tahap teori kognitif, yang pertama itu tahap sensor motor, anak usia lahir 2 tahun. Yang kedua itu tahap preoperasional, anak usia 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga itu tahap operasional konkret, anak usia 7 atau 8 sampai 12 atau 14 tahun. Yang keempat itu ada tahap operasional formal, anak usia 14 tahun lebih. Adapun kelebihan teori kognitif, yang pertama itu menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri. Selanjutnya membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. Berpikir kreatif melalui teori kognitif, belajar bertanggung jawab, sebuah teori yang banyak digunakan di Indonesia. Cukup memberikan landasan teori, memaksimalkan daya ingat. Adapun kekurangan teori kognitif yaitu tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif. Tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama.
tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Simpel jadi, sebagai kesimpulannya, teori belajar kognitif memandang proses belajar sebagai proses berpikir aktif untuk memahami dan mengelola informasi. Pembelajaran jauh lebih bermakna jika disesuaikan dengan tahap perkembangan, memperlibatkan keaktifan siswa dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Teori ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis meskipun tidak semua siswa memiliki kemampuan